Piye iki? Aku bener-bener gak ngerti materinya. Ora dong blas. Iya nih, aku pun semalam hampir aja nekat blender buku buat diminum jusnya, biar ngerti. Walah, kalau begini gimana bisa dapat nilai bagus? Kuliah, Tondo. Enggih, Pak. Weleh, bahas apa toh sampai mumet? Hehe, ini Pak etika politik, mata kuliah filsafat Pancasila. Oh alah, itu mah gampang. Bapak ngerti toh? Wo iya dong. Mau tanya apa kalian? Sebenarnya apa sih etika politik itu? Begini mas, sebelumnya kalian harus paham dulu arti etika dan arti politik. Etika berasal dari bahasa Yunani ethikos, artinya berkaitan dengan karakter seseorang. Etika juga disangkut pautkan dengan habit atau kebiasaan. Etika itu sendiri maksudnya adalah penilaian baik atau buruk, salah atau benarnya tingkah laku manusia. Dalam kata lain, etika merupakan penilaian kualitas dan moral seseorang. Jangan lupa, etika itu ada 4 macam. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang hanya menjelaskan saja tanpa memberikan penilaian. Yang kedua, etika normatif, yaitu memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada etika individual, yaitu etika yang berkaitan dengan pribadi individual. Dan yang terakhir, ada etika sosial, yaitu etika yang berkaitan dengan perbuatan kepada orang lain. Kalau begitu, karena kita membicarakan etika politik, maka sangkutannya adalah etika sosial ya Pak? Nah, itu benar. Kamu tahu toh kenapa bisa begitu? Apa karena politik berurusan dengan orang banyak? Nah, sudah mulai paham kan? Benar kamu nak. Politik berasal dari kata politikos yang artinya berkaitan dengan warga negara. Tentu saja karena menyebut warga negara, tidak mungkin orangnya cuma satu kan? Kalau menurut Aristoteles sih, politik adalah usaha yang ditempuh masyarakat demi kebaikan bersama. Tetapi definisi politik ini beragam loh tergantung sudut pandangnya. Ada yang bilang politik itu pembentukan kebijakan publik. Ada juga yang menghubungkannya dengan meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan ada pula yang mengartikannya sebagai seluruh aksi yang melibatkan pemerintahan negara. Tetapi, bila disimpulkan, politik adalah hal yang dilakukan demi orang banyak, terlebih negara. Wah, kalau mendengar penjelasan Bapak Ibu, apakah etika politik berarti penilaian baik buruknya suatu keputusan bagi masyarakat dalam suatu negara? Ya, betul sekali. Etika politik secara umum adalah tanggung jawab dan kewajiban membuat dan mengambil keputusan demi kebaikan masyarakat sebagai masyarakat, bukan sebagai warga negara atau berdasarkan hukum. Bagaimana kita tahu bahwa keputusan yang diambil itu baik? Setiap negara memiliki pedoman dan ideologinya masing-masing. Kalau di Indonesia, kita punya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berarti segala sesuatu yang dilakukan yang menyangkut dengan negara dan kewarganegaraan berlandaskan sila-sila yang ada. Karena Pancasila adalah sistem aturan bernegara yang paling fundamental dan absolut.
Nah, dalam pelaksanaannya, itu berarti yang pertama, seluruh peraturan dan perundang-undangan yang merupakan hasil proses politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, segala perbuatan dan tingkah laku pemimpin yang terpilih melalui proses politik seharusnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi, bukankah masih banyak yang bertentangan dengan itu, baik pemimpin yang terpilih maupun perundang-undangan? Iya betul, seperti kasusnya Novel Baswedan. Itu loh, penyidik KPK yang menangani kasus IKTP lalu disiram wajahnya dengan air keras. Kalau yang saya baca di berita sih penanganan kasusnya sangat tidak tegas. Mulai dari menganggap kejadian itu ketidaksengajaan, menyepelekan keadaan korban, bahkan ketika pelaku sudah tertangkap, hukuman yang diberikan tidak setimpal, hanya 2 dan 1,5 tahun. Menurut saya sih itu bertentangan dengan sila kelima. Atau juga contoh lainnya korupsi. Kasus-kasus pidana orang miskin yang dimasukkan penjara hanya karena mencuri sandal atau pohon, penggusuran rumah ibadah, nepotisme, dan lain-lain. Ya, tentu dalam pelaksanaannya tidak bisa ideal. Itulah mengapa adanya revisi dan perbaikan UU, adanya aparat penegak hukum. Bisa dibilang dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum etis secara politis. Tetapi itu semua tergantung sudut pandang. Apa yang baik untuk sekelompok orang belum tentu baik untuk sekelompok lainnya. Jadi kesimpulannya, etika politik itu penilaian baik buruknya keputusan yang dibuat untuk masyarakat bernegara. Kalau di Indonesia, keputusan tersebut dilandasi dengan Pancasila. Dan pada pelaksanaannya, masih ada yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi, bisa dibilang di Indonesia masih ada keputusan politik yang tidak etis. Nah, sudah paham kan kalian? Sekarang, menurut kalian, solusi yang tepat untuk menangani politik yang tidak etis itu bagaimana? Kalau menurut saya, solusi yang bisa kita lakukan sebagai rakyat mencegah tindakan tidak etis dulu dari diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa terus-menerus menunggu keputusan pemerintah yang kita inginkan. Apalagi keputusannya belum tentu datang. Juga menggunakan suara kita dan tidak tinggal diam. Indonesia kan negara demokrasi. Kita sebagai rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat. Jika dirasa ada kebijakan yang tidak tepat,
ikut mengutarakan aspirasi baik lewat demonstrasi, menandatangani petisi, ataupun membuat PSA. Nah, sudah paham kan? Sudah, ayo dimakan dulu makanannya.